Jadi lucunya gini sebenarnya. Kemarin gue baru ngobrol sama Kak Bobi. Katanya gue tuh sebenarnya harus masuk story. Tapi gue akhirnya masuk Markom. Lu pengen ke Markom, masuk ke story. Jadi kita kebalik. Kita kebalik. Halo, welcome to our first episode of apa nih? Episode apa nih? Oh, obrolan anak matahari delivered to you by Laskar Matahari. Halo, kenalin aku Awa dan beberapa waktu depan kita bakal ngobrol-ngobrol sama anak intern di Writers dari program NM Lab Internship. Halo semuanya. Hai. Boleh kenalin nggak, ada siapa dari ujung nih? Aku Alika, aku anak Writers. Oke. Aku Kai, aku anak Writers. Dan aku Tania, aku juga Writers. Oke, sebelum kita lebih jauh nih, boleh nggak cerita-cerita dulu nih, kalian tuh dari mana sih? Kuliah apa gitu? Dari saya. Ya, Nah, boleh sih, ya bebas. Santai aja dong. aku kebetulan masih SMA, aku di SMA 5 Bandung, kelas 3 SMA. Jadi bentar lagi lulus. Semoga lulus. Jurusan apa nih SMA-nya? IPA. Tapi nanti kuliahnya mau ngambil ke Sosum. Oh, I see. Oke, menarik. Aku dari ITB lagi nangisin desain grafis. Waduh, Pain I feel you sih. gitu. Semester berapa sih, Kai? Aku semester 6. Oh, I see. Gue baru semester 4 tapi gue udah bisa relate sih. Dan di sini ada Tania. Tania dari mana nih? Aku dari BINUS Bandung. Terus aku jurusan DKV, sama aku tuh ini ngambil peminatan animasi di situ. Oh, I see, kebetulan. Wah, sama banget sama aku. Jadi Tania tuh kebetulan cutting aku di kampus. Walaupun kita baru kenal gara-gara ini ya, internship. Oke. Kalian nanti kesini naik apa sih? Naik Gojek. Gojek. Kamu? Aku bareng Tania naik gokar dari kosan aku. Oh, oke. Itu tolong sensor ya Bapak Soundman, nanti diedit gitu. Tidak disponsori kebetulan. Oh iya. Naik motor. lupa. Naik ojek online. Ojek online. Naik mobil online gitu. Taksi online. Iya. Ngomong-ngomong nih, sebelum kalian jadi anak intern di sini, kesibukannya sebelumnya apa sih? Oke, kalau gue sih sekolah ya, nugas. Iya, maksudnya di luar sekolah lah ya. Oh, di luar sekolah. Dan kuliah dan nugas gitu. Nggak ada sih gue kesibukan di luar sekolah, paling ekskul dan organisasi, tapi itu masih sekolah ya. Boleh diceritain nggak tuh sekolah apa? Gue kebetulan ekskul film di 5, namanya Sinematografi 5. Di situ gue jadi ini sih sutradara, salah satu divisi sutradara. Gue juga sekarang ngejabat jadi wakilnya dan koordinator Putri. Ya cukup busy, tapi ya seru lah, fun. Kita masih belajar bareng, sambil ngulik-ngulik juga apa yang bisa dipelajari dan lain-lain. Sementara kalau selain ekskul film, gue OSIS ya. Oh gitu. Kalian ada yang ikut OSIS nggak dulu SMA sih? Nope. Kalau SMA udah jadi anak tidak aktif. Oh Enggak. gitu. Kalau gue sih dulu nggak ikut OSIS SMA, cuman gue suka nongkrong sama anak OSIS terus mama. Oh gitu. Kalau kayak gimana sama Tania? Kesibukan sehari-hari apa selain kuliah nih? Kan udah semester 6 nih. Waktu semester 6 kan ke Bandung karena nggak ngapa-ngapain, karena ternyata kuliahnya juga online. Akhirnya aku cari-cari kegiatan kan. Ya, salah satunya aku ngajar buat UTBK. Ngajar apa tuh kalau boleh tahu? Menggambar. Oh, buat porto. Itu iya buat portofolio. Ikut di sebuah sanggar kah atau? Iya, yang dibikin sama kakak tingkat aku. Terus ya karena butuh pengajar waktu itu aku daftar gitu, jadi ngajar. Menarik. Jadi terpakai ya ilmunya. Iya, banget. Kalau Dani gimana? Sebelum Kalau- NM apa sih kesibukannya? Kalau aku tuh ya luar kuliah kan ini. Kalau di luar kuliah tuh sebenarnya literally tuh ya mengerjakan pekerjaan biasa, kayak pekerjaan rumah terutama, nyapu ngepel, cuci baju dan lain sebagainya. Same. Sama
ya sama satu lagi tuh tambahan sih itu biasanya suka VC-an sama teman-teman kuliah karena kan kita kan online kan. Jadi kita tuh suka berkabar aja gitu pakai Google Meeting gitu. Oh, jadi nongkrongnya online. Iya, vibing online. Iya, terus online. ya gini kayak ngobrol-ngobrol kayak gini aja terus cerita-cerita lah gitu. Katanya tugas yang ini nyebelin ya gitu. Iya. Gitu. Gue relate sih, cuman gue biasanya mediumnya Discord. Kok kayak apa? Aku Jimit sama Instagram call biasa. Oh gitu. Sensor juga nggak sih? Aku belum pernah nyobain sih Instagram. Kalau itu bisa banyak kan ya memang. Biasanya aku berdua doang, cuma kalau lebih dari di Google Meet. Oh, I see. Gitu ya. Ini udah sebulan kan ya kita di sini. Iya, udah sebulan. Sebulan. Sih. Pas sebulan ya. Ya pas banget sebulan. Apa sih? Betah nggak sih di sini? Wes. Wes. Langsung udah mulai ya. Gimana friend? Betah dalam arti apa nih? Ya nyaman kah gitu atau gue kayaknya nggak lagi-lagi deh kayak gini. Oh gitu. Sebenarnya sih yang meresahkan tuh cuman kalau aku pribadi ya cuman pergi ke kantornya ini doang sih. Gue setuju sih. Perjuangan ya. Cuma pergi ke kantornya ini doang yang meresahkan. Sisanya sih aku be aja sih gitu kayak yang ngerjain story habis meeting turu gitu kan. Oke. Tidur gitu kan. Terus kadang-kadang kalau bener-bener 100% seharian gak ada kerjaan baru ngegambar kayak gitu atau main game ya kayak gitu. Tadi habis meeting turu nggak turu pas meeting? Itu kayaknya siapa ya? Maaf. Nggak usah disebut Kak lah. Bobi. Wah tuh. Ah, Nyata ya. Dia nyebutin sendiri ya kak. nggak ikutan ah. Kalau gue pribadi sih karena ini magang pertama ya. Jadi dan nggak apa ya teman-teman gue tuh nggak, setahu gue sih nggak ada yang magang ya. Jadi awalnya emang rada nggak optimis bakal keterima juga karena apa ya, yang lain tuh banyaknya anak mahasiswa dengan portofolio ABCD dengan experience ABCD. Jadi Tahu dari mana itu? pas satu interview bilang ini anak-anaknya pada keren-keren, berbeda-beda gitu. Terus gue kayak, oh mereka pada keren-keren, apa sih yang bisa gue kasih ke table gitu. Tapi pas waktu keterima lumayan shock, dan pas waktu dijalanin enjoy sih. Gue suka dengan vibe keramaian, fun gini. Oh, emang suka nongkrong anaknya, suka ngumpul gitu. Kayak gimana kayak? Aku Maya seru-seru aja. Sebenarnya aku suka sama divisi aku yang sekarang bikin story, menyenangkan sih. Terus juga aku tuh orang yang selalu coba enjoy buat sama apa yang aku pilih. Jadi ya aku seru-seru aja, aku senang. Begitu guys. Makin seneng aja nih. Gak seneng kayak gimana? Gak seneng Aduh, banget. Seneng banget kok, seneng banget. Temennya fun seru. Oke. Rame. Ngomong-ngomong story nih, kan sebelum masuk sini tuh kalian dikasih pilihan buat milih beberapa divisi kan? Apakah story satu-satunya pilihan kalian atau kalian sempat milih divisi yang lain? Ya ada yang lain. Yang lain. Boleh diceritain nggak, Niche? Dari siapa nih? Boleh, dari siapa aja? Dari Kai. Oke, ada aku milih story sama desain grafis. Sebenarnya aku kurang pede sama desain grafis, cuman aku suka ilustrasi kan ya. Jadi aku mikir mungkin bisa masuk ke aset or something like that. Cuman dapetnya story yang aku juga suka juga sih. Oh gitu, oke. Kalau aku tadinya selain story aku milih ini apa, social media spesialis. Jadi kalau nggak story gue masuknya markom gitu kan. Tapi Ini ada cerita lucu nih sebenarnya. Tapi lanjut dulu aja. Tapi pas waktu di interview sama Kak Bobi, apa ya, bisa dibilang lebih lancar. Dan apa ya, kayak ngobrolnya tuh udah di luar kepala gitu loh. Maksudnya kayak udah ngalir aja gitu. Jadi pas waktu keterima story juga wow, sesuatu yang ya nggak baru-baru amat sih, cuma kayak untuk kerja gitu ya. Jadi pas waktu keterima ya, oke, let's see nih kita bakal gawenya kayak gimana dan ngapain. Jadi lucunya gini sebenarnya. Kemarin gue baru ngobrol sama Kak Bobi. Katanya gue tuh sebenarnya harus masuk story. Tapi gue akhirnya masuk markom. Lu pengen ke markom, masuk ke story. Jadi kita kebalik. Kita kebalik guys. Lucu. Aneh sih. Tapi kalau pengen ditukar bisa nggak? Lu mau tukar? Bisa ditukar nih, lu bakal ditukar Secara nggak? nggak resmi kalau misalnya lo
terbebani banget nih enggak gitu sih, di maksud gue Markom. ini mah hypothetically gitu, kayak kalau bisa ditukar lo pengen pindah gak sih? Enggak sih, karena Berarti lu nyaman ya? gue amazed dengan apa ya, dengan mereka berdua, dengan mentor kita Kak Oh Bobby dan my Kak God. Aca. Taruh gak sih kalian ngomongin kayak gitu? Jadi ya it's been fun gitu. Kalau tadinya gimana? Kalau aku waktu itu cuma pilih 2 story sama motion gitu kan. Soalnya kalau motion itu karena aku tuh emang suka animasi aja gitu kan. Jadi tuh kan dari zaman aku semester 4 itu kan pas kenal, wih ternyata cara pakai motion kayak gini, ternyata bikin animasi kayak gini. Jadi excited, jadi tuh pengen belajar lebih gitu. Tapi aku kan pas di pilihannya forme itu kan bisa lebih kan, jadi ya udah gitu. Oke. Ini kan jadi Alika tuh dari basicnya di penyutradaraan di film, dan itu pun produksi kecil ya. Iya. Terus kayak sama Kak Tania backgroundnya di DKV. Kenapa sih bisa milih writers gitu, kayak kan nggak ada basic penulisan berarti kan? Kenapa sih sampai kayak gue pengen nulis gitu, jadi writer gitu. Oh iya deh. Ini kan sebagai story developer kan, berarti kenapa sih berani buat milih itu? Siapa dulu nih? Aku mau. Boleh, kayaknya semangat banget ya Iya, aku juga semangat soal ini. Tugas kuliah aku tuh beberapa bikin cerita, ada yang bikin animatik itu kan memerlukan cerita ya. Iya. Nah, menurut aku tuh proses yang paling serunya dari bikin animasi atau animatik itu pas gelut bicarain ceritanya sama teman gitu. Jadi aku tertarik sama story karena itu sih. Menurut aku ngide cerita sampai kemana-mana itu menyenangkan. Oke. Tadinya gimana? Kalau aku awalnya mau story itu ya itu hampir sama kayak si Kai sih gitu, karena emang suka cerita, terus butuh cerita kan dari suatu karya aku. Dan satu sisi lagi tuh buat ngegaram teman-teman sih gitu kan. Oke. Jadi ada beberapa teman-teman kan selain aku kan ada yang magang gitu, terus Iya. mereka tuh pekerjaannya tuh ya gambar lah Iya, apalah. Nah mereka tuh banyak yang kayak bilang mau story, ya gue jadi pengen aja story gitu buat garamin gitu. Jadi emang ada motivasi personal di dalam pemilihan divisi ini ternyata ya. Dirimu gimana? Kalau gue sih pas waktu bilang kan gue masuk di encourage sama ortu gue, dan Oke. karena mereka tahu gue ekskul film, mereka sedikit kecewa kenapa kamu nggak ngambil videografi gitu. Padahal sebenarnya di ekskul film gue lebih banyak fokus ke bantuin script writing dan lain-lain kayak gitu, kayak konsep ini mau bikin short filmnya kayak gimana dan lain-lain. Jadi lebih lebih banyak nyumbang ide di awal gitu dibanding teknis dan lain-lain gitu. Oke. Gitu ternyata ya. Punya alasan yang berbeda ya kalian semua di sini. Nah, sebulan ini ada sesuatu nih di antara kalian? Ada apa gitu? Apa ya? Maksudnya kalau yang gue lihat nih, kalian bertiga tuh 3 orang yang benar-benar punya personality yang berbeda, energi yang berbeda, dan ya cara kalian meng-approach si job desk kalian ini tuh gue rasa kalian berbeda gitu. Nah, susah nggak sih nyatuin si kepala-kepala ini, si personal ini selama sebulan terakhir ini? Awalnya tuh gimana sih? Kita pertama kali meet bertiga. Pertama tuh ya karena udah bingung mulainya kayak gimana, akhirnya ya udahlah kita bertiga bikin cerita lah satu-satu. Itu aja kayak dari awal aja kayak gitu kan. Pertama ya udah kita harus ada ide dasarnya dulu. Akhirnya tuh ya, dari 3 orang muncullah ide satu-satu, baru deh sekarang jadi seperti ini. Terus ide semuanya digabungin. Kayak ada nggak sih momen yang bikin kalian langsung bonding gitu? Bonding Kayak dari satu momen ini kalian jadi ya udah gue jadi nyambung nih satu sama lain. Pas waktu di awal kan Kak Bobby kan 9 Matahari itu punya satu universe ya, namanya Semesta Kala. Yes. Terus dia kasih file timeline beserta sedikit background story tiap masa tuh ngapain. Nah dari situ kita kayak bikin ide masing-masing yang termasuk Semesta Kala ataupun di luar Semesta Kala. Terus pas waktu yang tadi Kai bilang kita akhirnya meeting dan nyatuin semua, kayak kelihatan
oh ternyata si Kai tuh lebih suka yang kayak gini, gue lebih suka yang kayak gini, Tania lebih suka yang kayak gini, dan di situ kan kita banyak ngobrol, banyak bertukar pikiran, jadi kayak nyambung dan nggak ada apa ya, nggak ada slack atau gimana ya, nggak ada sih. Yakin lah. Oke, ya gue percaya aja ya teman-teman. Biasanya kan gini nih, cewek nih dikumpulin bertiga oke pagi background beda-beda, terus usia juga beda, bener nih nggak ada sesuatu. Kalau boleh jujur ya, dari kemarin gue ngerasa kayak Awa tuh manas-manasin sesuatu yang apa ya, gue sendiri tuh nggak ngerasa. Gue nggak kayak gitu. Gue sendiri tuh nggak ngerasa. mancing-mancing Iya sesuatu. nih, apa kamu nih? ingin dapat apa? Mungkin dia mancing buat konten ya. Iya. Ya kita butuh drama gitu. Kebetulan saya tuh staf khusus lambe tirai. Oh gitu. Belum ada yang jambak-jambakan kok. Oh gitu. Kalau ada yang jambak-jambakan gue nunggu banget sih. Panggil Awa. Oke. Hal terberat. Aduh, hal terberat. Ya. Waduh, berat. Apa sih? Sebagai seorang writer. Tania dulu. Aku hal terberat sebagai writer di sini maksudnya, atau sebagai penulis aja kok. Sebagai anak magang yang anak magang lah, namanya anak magang gimana gitu. Yang terberat itu apa ya, mungkin kayak mikirin si kira-kira tuh kedepannya bakal gimana gitu. Jadi kayak kita kan sempet kayak harus mikirin nanti kira-kira visualnya ke depan gimana, audionya nanti kira-kira gimana. Jadi kita tuh harus ngatur lagi kan, jadi kayak harus mikirin lagi ini nanti gimana ya, terus abis itu transisi ini ke sini gimana, kok ojol-ojol udah ini sih gitu gambarnya, protes lagi kayak gitu. Tapi enjoy kan kalian semua di sini, tidak terpaksa. Terus Enjoy lah, enjoy lah. Gitu. Suasana kerjanya gimana sih? Kayak ya karena kemarin kita tuh Online ya, jadi sih. cenderung agak santai jadinya. Jadi tuh kalau misalnya baru mau itu baru agak pikirin oh story jadi lagi. hamin berarti. Iya. min sejam Jemin. Jamin. Karena online ya jadi gitu sih, nggak banyak apa ya, pas waktu bahasannya beres udah beres gitu. Iya. Tapi kemarin akhirnya aku kan kemarin ke kantor sama Kai, terus kita juga sedikit brainstorm dan kerasa bedanya sih, kayak lebih alive aja gitu ide-ide kita gitu. Aku sih ngerasanya gitu. Relationship kalian sama mentor. Eh, Kan kalau sama kalian masing-masing mah gue udah ya kebaca lah ya. Yakin lah gitu. Ya, terus kemarin juga online kan. Ya. Mesti belum banyak interaksi. Sama mentor nih gimana? Gimana oke aja. Biasanya kan sama mentor suka agak aduh. Oh curhat. Curhat. Ini boleh dibuka. aduh, ada something. Apa nih? Boleh ceritain dong. boleh Tania, ada Ini something. untuk pesan-pesan kepada calon intern Tidak. batch yang selanjutnya. Aduh. Jadi disclaimer buat yang mau gabung, tolong simakin nih sampai akhir. Catat guys. Kalau menurut aku apa, di mentor sama Kak Bobi dan Kak Aceh itu very apa ya, a pleasant experience sih. Soalnya apa ya, kan dari kemarin juga belum sebelum ketemu tuh kita meet online dan Kak Bobi cerita tuh apa ya, aku amazed aja sih dengan dari awal ngelihat timeline Semesta Kala, kayak wow ini sangat kompleks tapi kok bisa ya orang berimajinasi sampai segitunya gitu. Jadi kalau gue pribadi sih ngelihatnya sangat-sangat takjub gitu. Dan apa, hubungan dengan Kak Bobi sendiri menyenangkan. 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 Sejauh ini ya. Gue juga sama sih. Ya, oke. Kalau Awa Ini mah sebuah pesan, tolong jangan nyeduh mie di depan Kak Bobi terus mie ditinggalin. Itu aja. Kalian gimana kalian berdua? Oh juga mirip-mirip sama Alika sih. Terus juga Kak Bobi kan kalau ngasih masukan tuh apa ya, edukatif banget pokoknya lah. Iya, Jujur tapi aku jadi belajar banyak kayak dibalik aku yang tadinya bikin story tuh cuman udah cukup udah ada storyline-nya lucu gitu. Aku kan suka sama cerita-cerita yang lucu ya. Jadi dulu kalau misalnya pas ngegawe tugas kuliah pasti aku kejar harus ada yang lucunya.
Tapi kalau waktu sejak magang di NM ini, aku belajar kalau misalnya emosi dari penonton itu penting, emosi tiap adegan gitu. Kayak itu sih aku belajar banyak banget sampai akhirnya semalam aku pikirin ya itu film yang dibikin yang aku tonton sebegitunya. Gitu sih. Oh terus Kak Bobby dan Aceh. Iya, Aceh dan Mas siapa yang visual? Mas Adri. Mas Adri sama Mas Eh, Rio. mereka suka kayak ngasih rekomendasi kalian nonton film ini deh, dan bukan rekomendasi sih, kalian harus nonton film Maksa ini gitu. kalian harus nonton dokumenter ini karena biar ngasih Akan bayangan sampai dari dari lo. awal ini proses bikin cerita, bikin film tuh gimana. Terus kalau misalnya butuh inspirasi karakter yang sesuai dengan story kita ya kalian nonton ini aja gitu. Jadi ya very insightful. Di belajar dari pengalaman orang lain juga berarti ya. Betul. Menarik. Tanya ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau hubungan sama mentor sih sebenarnya gimana ya? Aku ya hampir mirip-mirip sih ya Mes lah gitu. Kak Bobby tuh suka kayak kayak ngasih saran ini itu terus ngasih rekomend ya itu film gitu kan, malah disuruh harus nonton, takut ada tes dadakan gitu kan kalau belum dites. Tes dadakan. Emang suka ada quiz dadakan ya? Waktu itu tuh Kak Bobby pernah minta nonton dokumenter Frozen. proses ya pengerjaan Frozen 2. Udah itu dia bilang nanti ditanyain loh gitu kan, terus akhirnya aku nontonnya serius itu jadinya aduh mau ditanyain. Terus ditanyain beneran nggak? Nggak ditanyain sih, sih. cuma Ditanyain. Jangannya, emang ditanyain. Iya kayak gimana? Ya kesan-kesan aja sih. Iya kayak kesan-kesannya. Oh kira tuh kayak bakal ditanya mendetail per Iya, adegannya kayak kuis dadakan. di Apa episode yang komik. terjadi? Iya, apa yang terjadi di episode kedua? Iya, kirain kayak gitu tes dadakan kuis ala-ala gitu kan. Kan takut kan jadinya. Gitu. 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 Tapi film yang direkomendasiin itu juga edukatif banget. Iya sih, sebenarnya bagus sih. Tuh, kalian boleh nggak sih cerita dikit? Ya mau banyak juga boleh Ya sih. waduh. Lagi ngerjain apa sih? Ini sampai bikin podcast gini kan buat Spoiler. Spoiler lah dikit aja. Tok siapa? Mending Biar kita kayak nggak sih dia penasaran. kayak aja soalnya dia ketuanya. Gitu. Ketua geng. Iyalah ketua dari writers. Jadi gini teman-teman, anak intern tuh kita ada final project yang dikerjain bareng-bareng, dan kebetulan otaknya tuh ada di tim writers, makanya mau kita korek nih sekarang gitu. Prok. Prok. Pokoknya nih ya ada apa ya? Ada apa nih? Ada apa? Iya gitu. Aku bingung ngejelasinnya. Kalian ada yang mau ngomong apa? Mungkin mulai dari awal kenapa kita bisa bikin cerita ini kali ya. Oke deh. Jadi kan di awal ini kita ada apa ya? Kita ada apa sih namanya? Apa tuh? Jalan-jalan. Jalan-jalan Apa tuh ke jalan-jalan? hutan menyala. Nah iya. Hutan Menyala ini projectnya 9 Matahari yang sekarang udah beres. Tapi waktu itu kita jalan-jalan ke Hutan Menyala untuk ngeliat project 9 Matahari yang sebelumnya dan dunia fantasi mereka tuh seperti apa. Nah dari situ kita mulai ngulik-ngulik dan akhirnya kita fokus ke apa ya? Sorry. Si Hutan Menyala ini kan si punya value untuk jadi kayak gimana sih Kai? Apa? Ayo lo bingung. Yang menanam bingung, pohon. guys. Bingung dia. Jadi dari apa sih ya namanya? Hutan menyala. Jadi dari Hutan Menyala itu mengajak teman-teman untuk menanam satu pohon di hutan. Ya jadi untuk memperbaikan hutan lagi. Reboisasi. Ya nggak sih kayak gitu? Aku sotoy banget. Aku tuh cuman excited itu di Hutan Menyala tuh ada ceritanya. Ceritanya kayak gimana tuh? Ceritanya jadi apa ya, ini mah yang aku inget aja gitu ya. Kalau kita masuk itu malam-malam tuh hutannya bercahaya gitu kan, terus ada kayak tempat-tempatnya gitu. Ya. Ya
ada apa sih, kayak kita awalnya tuh kita lihat batu dulu kan ya di Iya. depan itu kan prasasti, ada prasastinya gitu. Terus pas kita masuk ke dalamnya lagi tuh kayak ada kata itu apa sih, kunang-kunang teh ya, kunang-kunang menyala. Terus ada Dewi Air kayak gitu. Kayak ada ceritanya gitu. Jadi kita tuh sebagai pengunjung itu tuh kayak dibawa masuk ke dunia si hutan itu gitu. Terus ketemu pohon gitu. Pohon apa sih namanya? Aku lupa. Kayak pohon jati gitu. Iya. Oh, Jadi iya. dia beringin, ayo. Oh no. Jati sih, Jati sih. Jati sih inget aku sih pohon itu bisa ngedongeng. lucu. Iya, ngedongeng. Terus dia ngomong ke kita gitu kan. Jadi kita sebagai adventure gitu kan, petualang sebagai pengunjung gitu. Itu tuh kayak ada cerita-ceritanya. Nah, pas kita udah lihat cerita-ceritanya itu, wah boleh nih jadi bahan inspirasi project ini yang sedang kita kerjakan sekarang gitu. Terus sebagian profit dari hutan menyala itu alokasikan untuk menanam pohon kembali gitu. Jadi emang pada akhirnya kembali lagi ke alam gitu. Dan di story ini kita juga mau ngebahas salah satu sisi alam yang mungkin butuh pertolongan kita, yaitu boleh dikasih tahu nih? Ya kan itu hutan mana? Enggak, yang project kita. Oh, project kita. Iya, jadi kita hutan menyala kan fokus ke reboisasi. Kalau yang story kita ini lebih fokus ke pencemaran air gitu. Ada apa tuh pencemaran air? Ya, itu masalahnya justru di situ. Iya. Pencemaran air adalah masalah. Terus kita Oke. kita bikin cerita fantasi yang sebenarnya walaupun itu fantasi pada akhirnya bakal nyambung lagi sama keadaan alam yang aslinya gitu. Ya polusi air. Air. Tadi ada apa nih? Tadi ada anu. Jadi ada technical issue apa ya? Sudah biasa seperti itu mah. Wajar nggak sih yang kayak gitu? Iya Biasa, dong, mistakes iyalah. happen. Biasa. Pekerjaan pasti ada kesalahan. Pasti ada revisi ya. Pasti. Ya. Balik lagi. Revisi. Siapa ya? Gimana nih? Fanny. Banyak revisi nggak? Oh kalian iya di sini? dong. Gimana ya? Jujur aku nggak tahu mana yang direvisi yang mana enggak. Aku Kok bisa sih? Saking banyaknya gitu. Agak-agak gimana ya? Agak-agak mengawang-awang. Sebenarnya Kak Ubi sangat menerima segala ide. Jadi aku gak tahu yang mana ya. Jadi apa ya, untuk revisiannya tuh kayak bukan salah bukan benar, tapi lebih ke buat Mengenhance mendalami ini gitu. Caranya kayak gini gitu. Jadi mungkin revisinya bentuknya kayak gitu. Makanya aku agak bingung revisi itu maksudnya kayak gitu. Aku sih nggak pernah nganggep itu revisi ya, lebih ke apa? Tambahan Iya, apa tambahan ya? Iya. saran, Mm-mm. masukan, dan tiap kali Kak Bobby ngasih saran dia juga ngasih ilmu baru. Jadi tiap kita meeting lagi pasti ada sesuatu yang baru gitu. Kalau tadi gimana revisi? Ada nggak revisi nih buatannya? revisi ya sebenarnya sih ya emang daripada revisi ke tambahan, dan malah jatuhnya tuh malah kita sendiri ya malah jadi idenya tuh udah brilian. Ngeri. Mungkin revisinya tuh ya antar bertiga atau Iya, kayak cuman di mungkin kitanya kalau lagi ngobrol gitu. kayak ini sini kayaknya agak aneh, ini sini kayaknya agak gimana gitu. Itu sih. Gimana ya orang yang hidupnya kerjanya revisi mulu agak-agak bingung jadinya. Iya. Hidup itu untuk revisi. Iya, betul. Tapi benar sih kata Kai, kita lebih banyak ngerevisiin satu sama lain ya. Iya. Ngerevisiin diri sendiri, dan tiap kali kita ngasih ke Kak Bobby dan Kak Aceh, mereka kayak oke, good. Iya, udah Oke, oke, good, gitu. oke, Mungkin tambahannya gitu Iya, bisa kalian tambahan. dalami dengan apa gitu. Ya, betul, jadi betul. gitu sih. Tuh ya. Jangan cemburu gitu lah. Kok cemburu gitu ya? Kak Bobby cemburu minim lah. revisi, minim Iya, revisi. minim revisi. Ya, kebetulan kan memang next time deh. Makanya ikutin biar tahu jawabannya. Spill lagi dong, project internnya masa segitu doang cuman.
Mau di-spill sampai mana ini? Pasti belum kebayang nih. Ya intinya kan itu polusi air. Terus Gimana ya? aduh. Ya udah deh, intinya tuh kan itu polusi air. Terus ya sebagai nanti kita yang masuk ke Kala tuh ya nanti ditonton aja gitu. Tonton aja. Ditonton gitu. aja, iya. Teman-teman Dan aja. semoga pesannya nyampe ya. Iya, dan Semoga yang harus pesannya diambil tuh pesannya kayak kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Oh iya ya gitu. Pasti ada kok. Tapi itu alasan kalian milih air tuh personal nggak sih? Maksudnya kayak ada nggak sih satu kejadian dimana yang bikin kalian ngerasa udah deh air gitu karena gue kesusahan minum air bersih gitu apa kayak rumah gue banjir mulu. Karena asal mulanya itu yang dari peta semesta Kala ada 4 elemen, api, air, tanah, Angin. angin. Ya gitu dipilih air. Ya, tapi Tadi karena alasan yang tadi yang di Indonesia kira-kira untuk menimbulkan rasa empati yang kira-kira tuh orang lebih relate itu ke satu masalah apa sih. Nah dari 4 elemen itu ya setelah diperbincangkan ternyata di Indonesia masalah yang besarnya air begitu. Oh begitu. Jadi tapi dari kalian sendiri kan dari pribadi ada nggak sih yang pengalaman berkaitan air itu yang akhirnya nge-trigger kalian buat akhirnya ngebahas masalah ini? Sebentar. Nggak ada pun nggak apa-apa sih. Mungkin air-air di WC umum kalau lagi Iya sih. kalau lagi mudik biasanya ya kan orang rame. Iya. Ya terus airnya juga jadi agak berwarna sedikit gitu kan ya. Di pom bensin. Iya. Itu gue ngalamin sih. rest area. Iya, belum juga saya udah ke kamar mandi terus gak taunya airnya nggak ada. Kalau aku sih lebih mikirin, maksudnya kita kan generasi muda nih. Asik. Asik. Ya, maksudnya dengan banyak masalah yang ada di dunia ini ya kita trying to mengubah dunia menjadi lebih baik buat kita sendiri juga loh gitu, buat masa depan kita sendiri juga, dan mungkin untuk anak cucu ke depannya apakah mereka masih bisa merasakan yang namanya air bersih gitu. Terus ya kalau misalnya nggak mulai dari sekarang mau kapan gitu. Kita permasalahan air kan banyak ya, tapi kita fokus ke satu dulu aja nih, sampah di air gitu, misalnya orang buang sampah dan lain-lain seperti itu. Jadi ya gitu. Spill lagi dong kakak. Spill mulu. Aduh, itu sudah sangat menggambarkan. Oh, iya. Oke, jadi nggak boleh semuanya dibahas dulu ya teman-teman. Tungguin episode selanjutnya. Oke, ini udah masuk segmen terakhir. Rapid question. Jawab secepat mungkin, jangan pakai mikir. Oke. Barengan. Oke. Tegang ya. Jujur aku deg-degan loh. Aku takutnya kayak mengatakan hal yang membuat aku jadi mengeluarkan aib kan gitu. Takut jadinya. Oke. Ghibli or Pixar? Pikir dulu. Pixar kalau. Pixar. Bukan nggak suka Ghibli ya, cuma lebih Soalnya dua-duanya keren sih. lebih attach ke Pixar karena mungkin childhood kita Ya, lebih banyak childhood. nonton Pixar nggak sih, dan Ghibli itu pas Iya. waktu kita udah rada gede. Iya, betul. Gue akhirnya memilih jadi seorang animator gara-gara film Pixar. Iya, keren. Keren. Kalian apa sih film Pixar yang itu berkesan banget? The Incredible sih. Incredible. Iya. Gue suka yang keluargaan jadi ya gitu. Lucu aja. Toy Story Pixar bukan? Yes, Pixar ya, right. Toy Story sih. Tapi sampai 3 doang. Soalnya Toy Story 4 gue nggak nerima storyline-nya. Oh my god, that's the best. Lo nonton Toy Story 4 nggak? Gue nonton cuma secara story gue nggak terlalu in, tapi secara efek dan Oh ya, itu lain-lain ya. gue Itu jujur keren. gue nangis gara-gara ngeliat itu sih. Gue setuju, tapi gue nggak setuju storyline-nya aja. Menurut gue nggak Kayak- perlu iya, gitu. I know, I got it. Ya, daripada spoiler mending nonton Toy Story 4. Oke, next. Book or movie? Movie. Book. Oke,
Oke. Animation or live action? Animation. Oh iya. Sepikiran semua ya. Ini yang seru nih. Seru nih. Jangan bikin deg-degan. Berat di pertanyaan, berat. Bubur diaduk apa enggak? Aduk semua. Lo apa? Kalau gue sih biasanya nggak diaduk dulu, baru nanti pas udah akhir diaduk. Kan itu Gimana rasanya jadi rasa bubur doang. Iya, bubur. Sebenarnya rasanya. Experience-nya Gue punya teori sih. Maksudnya gue bisa aja makan bubur nggak diaduk asal mang-mangnya narok kacangnya tuh dipisah. Kan ada tuh disebarin gitu kan? kan ada tuh tukang bubur yang kacangnya di sini, cakwenya di sini. Apalagi sih bubur isinya? Ayamnya di sini gitu. Kalau gitu makannya gimana ya? Satu-satu apa gimana gitu. Jadi makanya diaduk pengaruh sambal coy. tuh cuma di satu tempat doang. Iya. Terus Iya. apalagi merica gitu kan. iya, Cuma kalau satu tempat doang. Aku nggak paham sama orang yang masih bela-bela makan bubur gak diaduk, tapi mericanya di satu tempat itu dia makan merica gitu semua. Aku Aku orang yang makan bubur, cukup bubur, bumbu kacang, lada, cakwe udah. Jadi ya udah diaduk aja lah semuanya. Berarti kalian orangnya praktikal ya. Iya, Nggak mau ribet. betul. Oke, Gen Z banget ya tipikal. Iya dong. Terakhir sih. susah Susah tidur. Susah bangun. Susah tidur tuh nggak enak gitu. Tidur is my life. Oke, jadi kalian gampang banget tidur ya? Sangat Enggak Gampang juga sih, cuman Nggak lebih susah. susah lagi bangun. lebih susah bangunnya. Oke. Maksudnya ini tuh kayak lebih prefer susah bangun apa Nggak, susah nggak, tidur lu- atau lu gue susah bangun apa susah tidur? susah bangun sih. Iya. Tapi saat susah tidur itu nggak enak. Iya, Jadi gue emang mending susah. milih susah bangun aja. Tapi susah tidur tuh bisa ngelakuin hal-hal yang lain, kayak misal mau baca komik dulu atau mau Iya. baca apaan dulu, Enggak, mau nonton dulu. Cuman kayak kalau misalnya susah bangun tuh berat. Iya berat. Susah tidur tuh saat dimana lo udah capek, nggak bisa ngapa-ngapain, pengen rest, tapi brain lo nggak bisa shutdown. Ya itu I choose to read comics or jadi ada kegiatan yang bisa aku lakukan di kala aku nggak bisa tidur, cuman susah bangun itu berat. Kamu nggak ngapa-ngapain tapi mata kamu maunya merem. Generasi produktif ya. Iya. Generasi Generasi nggak tidur. Masih nggak tidur. selalu ada opsi untuk tidak tidur. Yalah. Strip Lemuel. Pengen tahu siapa Lemuel? Tonton episode selanjutnya. Makasih teman-teman writers sudah datang ke sini, udah sharing-sharing. Terima kasih Awa. Sudah mengundang. Aku mau nanya awal sebenarnya. Oke, boleh. Ini sama yang mirip-mirip tadi sih. Oke. Harus cepat ya. Oh, hostnya ditantangin berarti. Boleh. Kalau mending tidur atau lapar. Jadi kalau lapar masih bisa tidur nggak? Atau justru malah Kalau lapar Nggak bisa ditidurin. tidur. Iya, kalau lapar ditidurin atau lapar gak bisa tidur. gitu maksudnya. Enggak dua-duanya sih. Maksudnya gimana ya? Gue kalau soal makan tuh emang gue Number one. gue nggak ada masalah entah gitu gue mau lagi lapar atau apa, gue bakal tetap ngerjain hal yang mau gue kerjain. Itu kayak either itu gue emang harus tidur ya udah gue tidur, kalau harus kerja ya gue kerja gitu. Berarti kalau misalnya ada lapar kamu tidurin aja. Malah kadang ya udah gue tidur sampai lupa makan, kerja sampai lupa makan gitu. Tapi bukan gara-gara too much ya. Emang gara-gara ya udah aja terlalu fokus di situ. Itu nanti dibahas next time aja. Oke. Itu di-cut aja. Good. Ya yang tadi itu dikat aja. Cuma challenge ala-ala doang. Closingannya, Kaget ya saya sebagai host ditantangin. closingannya gimana, Wak? Postingannya udah. Udah tadi yang Enggak, tadi kan postingannya apa nih? Openingnya kan panjang tuh. Oke, benar nih. Makasih buat teman-teman yang udah stay tune sampai sini. Gue yakin pasti ada sih yang masih nyimak sampai sini. Dan simak terus episode-episode kita berikutnya di apa nih? Apa nama acaranya? Bincang. Gimana nih, apa tadi? Obrolan Anak Matahari, delivered to you by Laskar Matahari. Bye bye.